Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi Quran Hadis kelas 11 dengan judul menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Sebelum kita memulai materi kita kali ini, marilah kita mulai materi kali ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Peta konsep dalam materi ini yaitu kita akan membahas tentang Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang kedua kita akan membahas Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang ketiga kita akan membahas larangan berbuat zina. Dan yang keempat kita akan membahas hukuman bagi pelaku zina. Sebelum kita memulai materi lebih lanjut lagi, ada baiknya kita merenungkan dan melihat gambar-gambar fenomena kenakalan anak remaja zaman sekarang. Di era globalisasi saat ini, upaya dalam mendidik anak merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi orang tua dan bagi para guru khususnya. Karena teknologi semakin canggih dan akses informasi yang semakin mudah didapat oleh mereka, menjadi sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak-anak. Akibatnya, fenomena di masyarakat dikotori oleh banyak hal-hal yang sangat jauh dari karakter Islami. Seperti contohnya kekerasan, bullying yang tidak jarang diakhiri dengan pembunuhan. Yang kedua ada pencurian, mengambil hak milik orang lain dan tidak jarang disertai dengan kekerasan dan bahkan sampai pembunuhan. Yang kedua adalah pelecehan seksual serta perilaku-perilaku yang merusak diri lainnya seperti penyalahgunaan narkoba, alkohol, mabuk-mabukan, minum minuman keras, prostitusi, dan kemudian akhirnya sampai melakukan aborsi. Kenyataan tersebut mengindikasikan perlunya pengembangan pendidikan karakter pada anak yang sesuai dengan ajaran Islami, di samping mengedepankan pendidikan formal intelektual yang lainnya, tapi juga pendidikan yang bisa menjangkau wilayah moral yang sesuai dengan ajaran Islam. Pentingnya adab sebelum ilmu dalam Islam ditunjukkan dengan adanya keterangan dari ayat Al-Quran tentang akhlak dan juga dalil hadis tentang perilaku yang baik. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan baiknya akhlak. Akhlak adalah hal yang penting bagi seorang muslim. Sebab orang yang beradab dan berakhlak mulia jika mempunyai ilmu akan mudah untuk mengamalkan dan tidak akan sombong dengan ilmunya. Dalam Islam, akhlak dapat dibagi menjadi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akhlak terhadap sesama manusia. Baiklah, masuk ke dalam materi pada konsep yang pertama, kita akan membahas tentang Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Penjelasannya dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 ini adalah yang pertama, menurut Al-Qurtubi, kalimat la taqrabuz zina yang artinya janganlah kamu mendekati zina itu merupakan kalimat yang lebih mendalam dan yang lebih tegas lagi maknanya daripada kalimat larangan langsung ke dalam perbuatan zina atau wala tazni, artinya janganlah berzina. Karena apa? Karena dalam kalimat yang pertama ada kata wala taqrabu yang artinya janganlah mendekati. Berarti di sini segala hal yang mengarah terhadap perbuatan-perbuatan yang bisa mendekatkan seseorang ke dalam perbuatan zina itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi melakukan zina sendiri.
Menurut Imam Asy-Syaukani mengatakan, kita bahas lagi tentang kalimat yang tadi. Larangan zina di dalam Al-Quran mengapa didahului dengan kalimat wala taqrabu yang artinya janganlah mendekati. Pengantar ini menunjukkan bahwasannya segala kreativitas, segala aktivitas budaya yang mengorientasikan perilaku manusia menuju kemungkinan perzinahan itu adalah tidak diperkenankan atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Ghazali, perbuatan keji atau dosa besar yang tampak adalah zina, sedangkan dosa besar yang tersembunyi adalah seperti mencium, menyentuh kulit, dan memandang dengan syahwat. Kholwat, berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat sunyi, mengumbar aurat sehingga menimbulkan syahwat bagi yang melihatnya, pandangan mata yang liar, dan pikiran atau hati yang kotor. Menurut Al-Qurtubi, kita lanjut lagi melanjutkan kalimat Quran surat 32 tadi wala taqrabu zina. Sekarang kita akan membahas dengan kalimat innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Karena apa? Karena menurut Al-Qurtubi, zina menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka jahanam. Dan zina termasuk ke dalam salah satu dosa besar yang bisa mengakibatkan pelakunya masuk ke dalam neraka jahanam. Dan para ulama, ijma ulama menyepakati hal itu, tidak ada perbedaan atau pendapat ulama tentang hukum pelaku zina. Atau bahwasannya zina itu adalah perbuatan keji yang bisa dan suatu jalan yang buruk yang bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka jahanam. Karena ijma ulama, seluruh ulama sepakat akan hal itu, maka apabila ada yang mengingkari ijma ulama itu bisa masuk kategori keluar dari ketentuan syariat. Sekarang kita akan menjelaskan tentang 10 hal yang digolongkan dalam mendekati zina. Yang pertama ada ikhtilat. Ikhtilat itu adalah bercampurnya laki-laki dan perempuan di suatu tempat. Yang kedua ada kholwat, yaitu berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan di suatu tempat. Yang ketiga ada tabaruj. Tabaruj itu yaitu menampakkan perhiasan, menampakkan segala sesuatu yang dapat mengundang syahwat laki-laki. Yang keempat adalah khutwah, yaitu khutwah melangkahkan kaki ke tempat maksiat dengan tujuan untuk melakukan maksiat. Yang kelima, at-tamanni wan nazar. At-tamanni wan nazar itu adalah menghayal atau memandang sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat. Yang keenam ada as-sam'u. As-sam'u itu adalah mendengar sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat. Yang ketujuh ada al-kalam al-fahish atau perkataan-perkataan kotor atau berbicara kotor atau berbicara mesum sehingga bisa menimbulkan syahwat. Yang kedelapan ada al-qulbah. Al-qulbah itu bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang sembilan ada alamas, yaitu menyentuh dengan tangan yang berarti jima. Yang ke-10 ada perempuan yang berpergian sendiri tanpa mahramnya. Karena apa? Karena dapat menimbulkan fitnah dan banyak sekali buruknya. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang macam-macam zina. Macam-macam zina yang ghairu hakiki. Berarti di sini itu adalah zina, perbuatan-perbuatan yang bisa mendekatkan kepada zina yang hakiki. Yang pertama ada zina ain, zina mata. Apa yang maksud dengan zina mata? Yaitu memandang lawan jenis dengan syahwat. Yang kedua zina qalbi atau zina hati, yaitu memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang dan bisa menimbulkan syahwat. Yang ketiga ada zina lisan atau zina ucapan, membicarakan lawan jenis dengan perasaan senang atau berbicara kotor atau mesum sehingga bisa menimbulkan syahwat.
Yang keempat adalah zina yadin. Apa yang dimaksud dengan zina yadin? Yaitu memegang tubuh lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya atau dengan syahwat. Sekarang kita masuk ke dalam macam-macam perzinahan atau zina hakiki, zina yang sebenarnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang hal-hal yang bisa mendekatkan atau menjerumus perbuatan-perbuatan yang bisa mendekatkan atau menjerumuskan kita terhadap perbuatan zina yang hakiki ini sebenarnya. Macam-macam perzinahan atau zina hakiki. Jadi macam-macam perzinahan itu dibagi menjadi dua kategori, itu pelakunya ya. Pelaku zina itu dikategorikan ke dalam dua kategori. Yang pertama ada zina muhsan, yang kedua ada zina ghairu muhsan. Apa yang dimaksud dengan zina muhsan? Zina muhsan itu adalah laki-laki dan perempuan yang sudah menikah sedang dalam ikatan pernikahan ataupun sudah pernah menikah atau janda atau duda, dan mereka melakukan hubungan zina dengan pasangannya yang bukan mahramnya. Itu adalah termasuk kategori zina muhsan, yaitu laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah atau statusnya janda atau duda ataupun sedang dalam ikatan pernikahan. Kemudian mereka melakukan hubungan zina dengan pasangan yang bukan mahramnya, maka termasuk dalam kategori zina muhsan. Yang kedua ada zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan itu sebaliknya dari zina muhsan. Zina ghairu muhsan itu adalah pelaku zina yang belum pernah menikah, berarti di sini statusnya bisa gadis ataupun perjaka. Dan kemudian mereka melakukan zina atau hubungan badan dengan yang bukan mahramnya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kategori pelaku zina. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hukuman bagi pelaku zina. Terdapat dalam surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'ah fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa la yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Artinya adalah pezina perempuan dan pezina laki-laki. Azani pezina laki-laki ya. Azaniatu pezina perempuan dan azani pezina laki-laki. Dan ralah atau cambuklah masing-masing daripada mereka, laki-laki dan perempuan tadi itu, dengan 100 kali cambukan. Dan janganlah kalian memberikan rasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kalian untuk menjalankan agama atau menjalankan hukum Allah. Jika memang kalian termasuk ke dalam orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman itu bisa disaksikan oleh sebagian kaum muslimin sebagai contoh atau efek jera bagi kaum muslimin yang lainnya agar tidak melakukan hal yang serupa. Sekarang hukuman bagi pelaku zina. Tadi kita sudah membahas tentang golongan atau kategori pelaku zina yang sekarang kita akan membahas tentang hukumannya bagi pelaku zina yang tadi kita sebutkan. Yang pertama ada zina muhsan. Zina muhsan kita kembali lagi ya. Zina muhsan itu adalah pelaku zina laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah, janda atau duda, ataupun laki-laki dan perempuan yang sedang dalam ikatan pernikahan, kemudian mereka melakukan zina dengan pasangan yang bukan mahramnya. Maka hukumannya adalah dirajam sampai meninggal. Yang kedua, zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan itu adalah, tadi kita ulang lagi, zina ghairu muhsan itu adalah pelaku zina yang belum pernah menikah, laki-laki perempuan. Berarti di sini statusnya mereka bisa gadis ataupun perjaka. Apa hukumannya? Hukumannya adalah dicambuk, yang tadi kita sudah bahas ya di Quran surat An-Nur ayat 2, dicambuk dengan 100 kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun. Oke, yang terakhir sekarang kita ada tentanglah materi kita kali ini dengan melihat gambar yang tertera di dalam layar.
adalah gambar seorang janin di dalam rahim seorang wanita, yang mana mereka adalah makhluk Allah yang tidak berdosa. Janin ini digugurkan karena orang tuanya tidak mau menanggung malu diakibatkan hamil di luar pernikahan. Bahkan ada yang sampai tega membuang mereka ke dalam tempat sampah. Bayangkan betapa dosa besar yang sudah dilakukan. Yang pertama, dosa besar yang pertama adalah mereka sudah melakukan hubungan zina. Yang kedua, mereka dosanya adalah membunuh janin dengan sengaja hanya karena nafsu sesaat. Nauzubillah min dzalik. Baiklah, mungkin cukup sekian materi kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.